Hai semuanya, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang daily activity and simple routine. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan daily activity atau simple routine, yaitu adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Simple routine berhubungan dengan daily activity yang bermakna kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang setiap hari. Jadi, kalau kita simpulkan, daily activity atau simple routine text adalah teks yang berisi tentang kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Kemudian, kita lihat fungsi dan tujuan dari teks daily activity atau simple routine, yaitu untuk menyatakan sebuah pernyataan yang bertujuan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan sederhana yang umumnya dilakukan sebagai bentuk kebiasaan sehari-hari. Jadi, fungsi dan tujuannya adalah untuk memberikan pernyataan yang bertujuan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan. Kemudian kita lihat di sini what is in the text. Dalam penyusunan atau pembuatan text daily activity atau simple routine, yang pertama harus ada social function atau fungsi sosial. To inform the audience about someone's daily activity, yang berarti untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang kegiatan sehari-hari seseorang. Kemudian, generic structure atau struktur teks. Generic structure of the simple routine or daily activity are opening, content, and closing, yang berarti pada sebuah teks kegiatan sehari-hari terdapat kalimat atau paragraf pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian adanya language features atau ciri kebahasaan. Vocabulary, words related to daily activity. Jadi, kosakata yang digunakan itu menggunakan kata terkait dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti kata usually, sometimes, and often. Kemudian, grammar yang digunakan adalah simple present tense. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu simple present tense atau mungkin udah lupa, kalian bisa tonton video Kak Reza yang membahas tentang simple present tense. Tinggal scroll aja di bawah, di situ sudah lengkap. Sekarang kita lihat dulu contoh dari teks daily activity atau simple routine ya. Di sini Kak Reza udah punya contohnya. Pandemic COVID-19 changes my daily activity. I usually wake up at 5, but in this pandemic I always wake up at 5:30. Because my school starts at 7:30. I exercise for a while, then clean my room. I used to take a bath first before having breakfast, but now I go straight to the dining room first before showering. I always eat cereal every morning. I don't like heavy meal to start my day since it makes me sleepy. Yang artinya, aku biasanya bangun jam 5, tapi saat pandemi ini, aku selalu bangun jam 5.30, karena sekolahku mulai jam 7.30. Aku berolahraga sebentar, lalu membersihkan kamarku. Dulu aku mandi terlebih dahulu sebelum sarapan, tapi sekarang aku langsung ke ruang makan dahulu sebelum mandi. Aku selalu makan sereal setiap pagi. Aku tidak suka makan berat untuk memulai hariku karena itu membuat aku mengantuk. Kemudian, paragraf kedua, after taking a bath, I prepare books and turn on my laptop. Since I have online school,
I study and do the assignments until midday. After that, I have lunch and open my social media or just play games in my laptop. Then, if I feel sleepy, I take a nap for about 30 minutes. If I still have assignment, I finish it immediately. Yang berarti, setelah mandi, aku menyiapkan buku dan menyalakan laptop karena aku ada sekolah online. Aku belajar dan mengerjakan tugas sampai tengah hari. Setelah itu, aku makan siang dan membuka media sosialku atau sekedar main game di laptopku. Kemudian, jika aku merasa ngantuk, aku tidur siang sekitar 30 menit. Jika aku masih memiliki tugas, aku segera menyelesaikannya. Nah, ini adalah contoh dari text daily activity dari seorang pelajar ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia tadinya bangun jam 5, sekarang bangun jam 5.30 karena pandemi COVID-19 merubah kebiasaannya. Kemudian dia biasanya mandi dahulu baru makan, tapi sekarang dia makan dulu baru mandi. Kemudian di sini kita lihat di paragraf kedua itu adalah lanjutan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Oke, jadi seperti ini ya contoh dari daily activity. Sekarang Kak Reza mau bahas sedikit dulu tentang simple present tense ya. Jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau habit, atau bisa juga dipakai untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya fakta. Nah, simple present tense ada 3. Di sini ada afirmatif atau kalimat positif. Ini merupakan kalimat pernyataan. Kemudian ada negatif. Negatif itu adalah kalimat penyangkalan. Kemudian ada question. Question itu adalah kalimat pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Di sini apabila rumusnya I, you, we, they atau subjek jamak, maka diikuti dengan verb 1. Lalu apabila subjeknya he, she, it atau subjek tunggal, maka verb 1-nya ditambahkan s atau is atau eis. Seperti contohnya kita lihat di sini di bawah. I play football. You play football, we play football, they play football. Dari sini kita bisa lihat bahwa subjeknya ini adalah subjek jamak ya. Kemudian apabila subjeknya tunggal, he, she, it, maka verbnya dapat tambahan s. Maka kalimatnya menjadi he plays football, she plays football, it plays football. Kemudian kita lihat ke kalimat negatif atau kalimat penyangkalan. Apabila subjeknya I, you, we, they atau subjek jamak, maka diikuti kata don't dan diikuti dengan verb ke-1. Namun apabila subjeknya he, she, it atau subjek tunggal, maka diikuti kata doesn't, kemudian diikuti dengan verb 1. Contohnya di sini kita lihat I don't play football, you don't play football, we don't play football, they don't play football. Kemudian kita lihat subjek yang tunggal, he doesn't play football, she doesn't play football, it doesn't play football. Seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir ada question atau kalimat pertanyaan. Do diletakkan di depan, kemudian diikuti dengan subjek tunggal, subjek jamak, you, I, you, we, they, dan diikuti dengan verb ke-1. Lalu does di depan, kemudian diikuti dengan subjek tunggal, he, she, it, dan diikuti kembali dengan verb ke-1. Contohnya, do I play football? Do you play football? Do we play football? Do they play football? Nah, kita lihat subjek tunggal. Does he play football? Does she play football?
Does it play football? Oke, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan subjek tunggal itu adalah orang atau pelakunya itu hanya satu orang. Seperti he yang artinya dia laki-laki atau she dia perempuan. Dan yang dimaksud dengan subjek jamak adalah subjek yang pelakunya atau orangnya itu lebih dari satu ya, seperti kata we yang arti kita atau they yang berarti mereka. Nah, sekarang kita lihat contoh terakhir dari Emma's daily routine. Hi, my name is Emma. I'm 10 years old and I'm English. I live with my family in Brington in the southern of England. My day usually starts quite early. I always get up at 7:30 on weekdays. But at the weekend, I sleep an hour and a half longer. When I get up, I go to the bathroom first. I wash my face to wake me up, brush my teeth, and then I have a shower. After that, I comb my hair and get dressed. I usually wear casual clothes, mainly jeans, short, t-shirt, and trainers. I always have a breakfast with my mom and my little brother, Tommy. My dad never has a breakfast with us because he starts work early on weekdays. I usually have a bowl of cornflakes with hot milk and toast with marmalade. Before I go to the school, I have to walk our dog, Leo. I usually walk to the school because I don't live very far. Classes start at 8:30. I like math best, but I also good at science and English. I have 2 breaks at 11 and at 1 o'clock. I eat a sandwich and drink orange juice. I also play with my classmates in the playground. School finishes at 3:30 and my dad picks me up and we come back home by car. Then we have lunch together. After lunch I play with my brother for a while and then I do my homework and study. Twice a week I have a basketball practice. I love doing sport. Before dinner I sometimes meet my friends or watch a TV quiz. I seldom play computer games. I simply find them boring. We have a dinner at 7:30 and I often set a table. After dinner I read a book or surf the internet for a while. At 9:30 I go to the bathroom to have a shower, brush my teeth and put on my night dress. Before I go to sleep, I listen to the music on MP3 player because it makes me feel relaxed. Nah, ini dia tadi Emma Daily Routine, di mana dalam cerita ini terdapat 4 paragraf ya. Paragraf pertama ini adalah opening, di mana penulis mengenalkan dirinya secara umum. Kita bisa lihat di sini ada nama, ya, Emma namanya, kemudian usia dan kebangsaan. Lalu di paragraf kedua dan paragraf ketiga ini adalah konten atau isi dari cerita, di mana penulis mengungkapkan kegiatan kesehariannya. Kita bisa lihat di sini biasanya dia memakai pakaian yang casual, yang santai seperti itu ya. Dan juga kelas dari si penulis ini mulainya jam 8.30. Lalu di paragraf keempat atau paragraf terakhir kita lihat ini adalah bagian dari closing atau kesimpulan, di mana penulis merangkum seluruh kegiatan kesehariannya dan mengakhiri cerita. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Semoga kalian paham dan bisa dalam menggunakan text daily activity atau simple routine. Sekarang sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk ke bagian kesimpulan dulu tentang apa aja sih yang kita pelajari hari ini. Yaitu 1. Simple routine atau daily activity adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berulang kali, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang umumnya dilakukan. Oke, poin kedua,
Simple routine atau daily activity text terdiri dari kalimat pembuka, isi, dan kesimpulan yang ditulis dengan simple present tense dan kosakata yang terkait kegiatan sehari-hari. Poin ketiga, ini adalah contoh. Jadi Kak Reza bacain sekali lagi ya, contoh dari text daily activity atau simple routine. I work as a teacher on vocational high school. I go to work an hour before the school starts. I always feel happy when I see my students come to my school excitedly. I teach English for them. We usually have fun while learning. We sing a song and play a part sometimes. After the school end, I pack my things, then go home by Gojek. Oke, ini adalah salah satu contoh dari simple daily activity atau simple routine seorang teachers ya. Kemudian kita masuk ke bagian self learning. Nah, di sini kalian coba buat satu simple paragraph tentang kegiatan yang biasanya kalian lakukan dengan menggunakan simple present tense. Nanti tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kalau udah betul, Kak Reza kasih like-nya di situ. Dan akhir kata, as always, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri. Bye-bye.